Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seri perkuliahan statistika. Setelah pada video sebelumnya kita mempelajari tentang ukuran pemusatan data, kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran atau ukuran keragaman data. Kenapa kita perlu mempelajari ukuran penyebaran ini? Karena ukuran pemusatan belum memberikan deskripsi yang mencukupi bagi data yang kita punya. Selain itu, kita perlu mengetahui seberapa jauh pengamatan atau data yang kita punya menyebar dari nilai rata-ratanya. Kenapa perlu seperti itu? Karena ada peluang yang cukup besar untuk dua kumpulan data yang memiliki nilai tengah atau median yang sama, tetapi sangat berbeda dari keragaman atau penyebarannya. Kita lihat di sini diberikan contoh jus jeruk yang diproduksi oleh dua perusahaan yaitu perusahaan A dan perusahaan B, yang mana masing-masing jus jeruk tersebut dibotolkan dalam botol ukuran 1 liter. Jadi ini contohnya itu diambil secara acak ya. Nah, pada contoh yang pertama ini kita bisa lihat yang diperoleh itu adalah botol-botol berisi jus dengan ukuran setelah diukur secara manual, dihitung secara manual itu 0,97 liter, 1 liter, 0,94 liter, 1,03 dan 1,1 liter. Sementara untuk contoh dari perusahaan B itu didapatkan isinya itu ada yang 1,06 liter, 1,01, 0,88, 0,91 dan 1,14 liter. Sementara dua gugus data ini dia memiliki nilai rata-rata yang sama, ya, yaitu rata-ratanya adalah 1 liter, ya. Nah, meskipun memiliki rata-rata yang sama, di sini terlihat jelas sekali kalau contoh jus jeruk dari perusahaan A itu dia memiliki jus jeruk yang isinya itu lebih seragam dibandingkan contoh-contoh dari perusahaan B. Ini kelihatannya di sini dia lebih seragam dibandingkan dengan yang ada di sini. Misalnya saja pada yang B ini ada yang sampai satu botol itu hanya diisi sebesar 0,88 liter dan ada yang sangat lebih sampai 1,14 liter. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari data pengamatan ini? Kita bisa melihat bahwa keragaman atau dispersi data dari rata-ratanya itu lebih kecil pada contoh dari perusahaan A daripada contoh dari perusahaan B. Oleh karena itu, jika kita membeli jus jeruk, pasti kita akan lebih percaya bahwa isi botol yang kita pilih akan lebih mendekati pada yang diiklankan, yaitu 1 liter, jika kita membeli produk dari perusahaan A. Nah, untuk mempelajari data-data yang seperti ini, statistik yang paling penting untuk yang digunakan untuk mengukur keragaman data itu adalah rentang, ya, rentang atau biasa juga dikenal dengan range, atau ada juga buku teks yang menuliskannya sebagai wilayah. Ya. Terus dengan ragam atau varians. Selain dari kedua ukuran penyebaran ini, kita juga masih punya beberapa ukuran penyebaran lain. Tapi ini yang paling utama untuk untuk rentang itu merupakan rentang dari sekumpulan data itu dia merupakan beda atau selisih dari data terbesar dan data terkecil dari suatu kumpulan data. Jadi kita bisa tuliskan rentang ini itu dia sama dengan data terbesar dikurang dengan data terkecil, atau juga bisa kita tuliskan sebagai X maksimum dikurang X minimum. Nah, dari yang kita punya di contoh sebelumnya tadi untuk perusahaan A, kita bisa lihat kalau rentangnya itu sama dengan
1,11 dikurang 0,94 ya. Dapatnya itu sama dengan 0,17. Sementara untuk yang perusahaan B ya, rentangnya itu kita dapatkan sama dengan 1,14 dikurang 0,88, itu sama dengan 0,26 ya. Dari sini saja sudah kelihatan sekali menunjukkan bahwa data dari perusahaan B itu dia lebih menyebar dibandingkan data dari perusahaan A. Nah, meskipun menjadi salah satu ukuran yang penting dalam ukuran keragaman, tapi rentang ini dia memiliki kelemahan, yaitu dia bukan ukuran keragaman yang baik, terutama jika ukuran yang kita gunakan itu adalah contoh yang besar ya, atau sampelnya besar atau memiliki populasi yang besar. Kita akan lanjut ke contoh 2. Nah, di contoh 2 ini kita punya dua gugus data, gugus A dan gugus B ya. Nah, gugus A ini datanya itu 3, 4, 5, 10, 12, dan 15 ya. Pada contoh ini dia masing-masing memiliki rentang yang sama ya. Jadi karena sama-sama nilai minimumnya 3 dan nilai maksimumnya 15, berarti kita dapatkan kalau rentangnya itu masing-masing adalah 15 kurang 3 itu sama dengan 12 ya. Selain itu, dari dua gugus data ini juga mereka punya median yang sama ya, mediannya itu sama-sama 8. Selain punya median dan rentang, dia juga punya rata-rata yang sama, yaitu XA itu dia sama juga dengan XB, itu masing-masing adalah 8. Nah, di sini tapi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari kedua gugus data ini? Meskipun tadi kita sudah lihat kalau dia punya ukuran pemusatan yang sama dan juga punya salah satu ukuran penyebaran atau keragaman rentang yang sama juga ya. Dalam data ini, meskipun gugus A itu dia min dan mediannya sama, tetapi bilangan-bilangannya itu lebih bervariasi di seluruh selang antara 3 sampai 15. Kita lihat ya, data-datanya lebih bervariasi. Sementara di gugus B yang juga memiliki median dan min yang sama tadi, kebanyakan nilainya itu terletak lebih dekat pada pusat data atau mediannya. Kita lihat ya, nilai-nilai pada gugus data B itu 7 di sini dan di sini, dia itu lebih dekat ke pusat data dibandingkan dengan yang A tadi. A dia lebih bervariasi atau lebih beragam. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau hanya dengan rentang saja masih banyak informasi terkait data yang bisa mengaburkan kita ya. Makanya itu kita membutuhkan nilai keragaman lain yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ragam. Jadi ragam ini akan memperhatikan posisi relatif setiap pengamatan terhadap nilai tengah gugus data tersebut. Ya, jadi akan memperhatikan keragaman dari data-data yang ada terhadap nilai tengahnya. Nah, keragaman ini dapat dicapai dengan memeriksa simpangan dari rata-ratanya. Ya, jadi sebelum ragam itu bisa kita dapatkan dengan cara memeriksa simpangan. Nah, yang seperti apa simpangan itu? Simpangan dari sebuah pengamatan sebuah pengamatan atau sebuah data dari rata-ratanya itu diperoleh dengan mengurangkan pengamatan tersebut dengan rata-ratanya. Ya, jadi kalau misalnya kita punya populasi ya dengan datanya itu X1, X2, seterusnya sampai XN, maka kita akan dapatkan simpangannya itu masing-masing adalah X1 dikurang rata-rata populasi, X2 kurang rata-rata populasi, seterusnya ya, sampai XN dikurang rata-rata populasi. Ini kalau untuk
populasi ya. Nah, sementara kalau untuk sampel, berarti kita tinggal pakai simbol untuk rata-rata sampel. Berarti X bar ya. X bar kurang X2 per kurang rata-rata. Seterusnya sampai XN kurang X rata-rata. Jadi nilai simpangannya itu masing-masing yang ini ya. Itu adalah nilai-nilai dari simpangannya. Nah, kita bisa lihat contoh dari contoh yang dua gugus data tadi, kita bisa tentukan nilai untuk simpangan dari masing-masing data terhadap rata-ratanya. Dari gugus data ini tadi kita sudah punya kalau rata-ratanya itu sama dengan 8. Ya, jadi kita bisa dapatkan masing-masing simpangannya. Kita akan dapatkan simpangannya dengan cara mengurangkan masing-masing nilai dengan rata-ratanya. Ya. Kita lihat untuk 3 kurang 8 berarti negatif 5. 4 kurang 8 negatif 4. 5 kurang 8 negatif 3. 6 kurang 8 negatif 2. 8 kurang 8 0. 9 kurang 8 1. 10 kurang 8 2. 12 kurang 8 4. 15 kurang 8 7. Untuk yang gugus data B, 3 kurang 8 negatif 5. 7 kurang 8 negatif 1. Negatif 1 lagi, negatif 1 lagi, 8 kurang 8 0, 8 kurang 8 0, 8 kurang 8 0, 9 kurang 8 1, 15 kurang 8 7. Ups. Iya. Nah, dari data ini apa yang bisa kita simpulkan? Di sini terlihat jelas bahwa besarnya sebagian besar simpangan dalam gugus B itu lebih kecil dibandingkan dengan simpangan-simpangan dalam gugus A. Ya, kita perhatikan dalam gugus A ini, dia ini simpangannya masing-masing cukup jauh ya dan cukup besar untuk masing-masing datanya. Sementara kalau yang B, dia lebih kecil dan lebih seragam. Nah, sekarang dari mana kita bisa dapatkan nilai variansnya? Nilai variansnya itu untuk populasi itu didapatkan dengan rumus ini ya, sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk XI kurang rata-rata kuadrat terus dibagi dengan total datanya. Ya, ini untuk populasi. Ya, karena tadi yang data yang kita punya itu dia mencakup seluruh data, berarti kita gunakan rumus untuk simpangan untuk ragam populasi. Ya, jadi ini kita masukkan untuk data tersebut untuk mau dicari nilai ragam populasinya. Setelah kita masukkan, ingat sigma itu berarti kita jumlahkan dan kita kuadratkan. Berarti misalnya ini untuk yang data A ya, untuk yang A kita dapatkan berarti mulai dari min 5 ya. Min 5 kuadrat tambah min 4 kuadrat, kalian tambah semuanya masing-masing kuadratkan sampai tambah 7 kuadrat terus dibagi dengan total data yaitu 9. Didapatkan nilai ragam populasinya itu sama dengan 124 per 9. Sementara untuk yang B-nya, varians B-nya itu kita dapatkan dengan cara yang sama, itu sama dengan 78 per 9. Dari sini saja sudah kelihatan jelas kalau ragam atau varians untuk yang gugus data A itu lebih besar dibandingkan varians atau ragam untuk gugus data B. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah gugus data A itu lebih beragam dibandingkan dengan gugus data B. Kita lanjut ya. Nah, selain dari rentang ya, rentang dan varians yang kita sudah
pahami apa kegunaan dan bagaimana pentingnya kita memahami itu dalam suatu data, kita masih punya ukuran-ukuran penyebaran data yang lain ya. Di antara di sini kita punya rentang antar kuartil, simpangan kuartil, rata-rata simpangan, terus ada standar deviasi, ada koefisien varians, ada koefisien kemiringan atau alfa 3, koefisien kurtosis atau alfa 4, dan skor baku Z dan T. Ya, kita akan bahas setelah ini. Kita mulai dengan menghitung rentangnya. Jadi rentang tadi kita sudah tahu apa rumusnya, yaitu dengan mengurangkan nilai maksimum atau data maksimum dengan data terendah. Kita cari selisihnya ya. Jadi kita punya data di sini, data hasil ujian statistika mahasiswa, yang mana datanya ini sudah saya urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling rendah. Total datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya ada 11 data, yang mana nilai terendah atau data terendahnya itu adalah 4, sementara yang tertinggi adalah 9. Jadi kita dapatkan rentangnya itu sama dengan 9 dikurang 4 itu sama dengan 5 ya. Selanjutnya ada rentang antar kuartil. Kalau misalnya rentang tadi itu adalah data tertinggi kurang data terendah, rentang antar kuartil berarti kita mengurangkan nilai kuartil yang paling tinggi dikurangi nilai kuartil yang paling rendah, yaitu berarti kita kurangkan Q3 kurang Q1 ya. Jadi kita punya RAK ini sama dengan Q3 kurang Q1. Dari data ini kita bisa melihat kalau ini adalah Q1-nya ya. Terus maaf, ini Q2 ya. Ini Q1 dan ini Q3 ya. Berarti rentang antar kuartilnya itu sama dengan 8 kurang 5 sama dengan 3. Nah, setelah itu kita punya simpangan kuartil atau SQ. Jadi simpangan kuartil ini adalah setengah dari rentang antar kuartilnya tadi. Berarti SQ sama dengan 1/2 atau setengah dari Q3 kurang Q1. Ya, berarti tadi kita punya RAK-nya tadi adalah 3, berarti ini dia jadi 1/2 kali 3 ya, sama dengan 1,5. Nah, setelah simpangan kuartil, selanjutnya kita akan menentukan rata-rata simpangan atau RS ya. Jadi rata-rata simpangan ini diperoleh dengan menentukan jumlah dari dengan menghitung jumlah nilai mutlak dari selisih data dengan rata-ratanya ya. Jadi kita akan menentukan nilai mutlak. Untuk sebagai pengingat, kalian bisa menyaksikan video ibu sebelumnya. Jadi nilai mutlak ini dia menjadikan semua nilai itu bernilai positif ya. Jadi kalau ada yang negatif, dia itu hasilnya adalah positif. Nah, di sini sebelum menentukan rentang rata-rata simpangannya ini, kita harus tahu dulu berapa rata-ratanya ya. Jadi rata-ratanya tadi kita bisa dapatkan dengan menjumlah semua data terus kita bagi 11 ya, yang mana kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah 72 bagi 11 itu sama dengan 6,55. Setelah itu baru kita kurangkan dengan masing-masing data, baru kita ambil jumlahnya. Nah, data yang pertama itu tadi 4 ya. Jadi 4 nilai mutlak dari 4 kurang 6,55. Ini dapatkan negatif, ini hasilnya itu negatif 2,55. Negatif 2,55. Karena dia ada tanda dalam tanda nilai mutlak, itu berarti dia menjadi positif. Jadinya di sini dia positif 2,55. Terus tambah yang berikutnya data kedua itu adalah 5. Nah, 5 itu dia muncul sebanyak 2 kali. Makanya di sini kali 2 di depannya. 5 kurang 6,55 itu sama dengan negatif 1,55.
Ya, sehingga dia di sini jadi positif, jadinya 2 dikali 1,55. Lalu tambah 3, karena data yang berikutnya 7 itu muncul sebanyak 3 kali. 7 kurang 6,55 itu adalah 0,45. Selanjutnya tambah 2 dikali 8 kurang 6,55 itu 1,45. Terus ditambah 9 karena cuma satu data, jadi 9 kurang 6,55 itu adalah 2,45. Dan semuanya baru kita bagi 11, didapatkan RS-nya itu sama dengan 1,223. Oke, selanjutnya setelah punya rata-rata simpangan, kita lanjut ke ragam. Ya, jadi ragam. Oke, di sini kita akan membahas tentang ragam dan standar deviasi ya. Jadi kalau kita punya tadi ragam populasi itu adalah ragam contoh itu adalah S, ragam contoh adalah S kuadrat. Nah, sekarang kita punya standar deviasi, yang mana standar deviasi itu dia adalah akar dari ragam. Ya, jadi kalau tadi ragamnya S kuadrat, berarti standar deviasinya itu dituliskan dengan S. Ya. Sementara untuk standar deviasi dari contoh ini kita gunakan rumus ini ya. Jadi akar dari sigma Fi kali Xi kuadrat kurang 1/n kali sigma Fi Xi kuadrat dibagi N kurang 1. Ya, jadi bedanya kalau kita cari ragam untuk populasi dan untuk contoh atau untuk sampel, kalau populasi itu bawahnya dia per N. Ya, sementara kalau untuk contoh dia bawahnya itu per N kurang 1. Nah, yang untuk di dalam ini sendiri, dia merupakan rumus untuk ragam. Kalau tanya, Bu, kenapa berbeda dengan rumus yang ragam diberikan di awal tadi? Dia sebenarnya tidak berbeda, tapi kalau rumus yang di awal tadi kita turunkan dengan memasukkan rumus untuk mencari rata-rata, itu maka kita akan dapatkan model rumusnya itu menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk mencari ragam dan standar deviasinya itu kita lihat ada unsur-unsur baru yang harus kita tentukan ya. Di sini ada sigma atau jumlah dari Fi kali Xi kuadrat, terus ada sigma atau jumlah dari Fi Xi. Makanya untuk memudahkan menentukan nilai ini biasanya kita menggunakan tabel. Nah, jadi tabelnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya Xi itu datanya itu ada 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ya. Tadi 4 itu dia datanya ada 1 kali, terus 5 2 kali, 6 ada 2 kali, 7 ada 3, 8 ada 2, dan 9 ada 1. Jumlah datanya tadi 11 ya. Terus untuk yang Xi kuadratnya 4 kuadrat berarti 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81 ya. Setelah itu kita kalikan Fi dengan Xi ya. 1 kali 4 4, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12, 3 kali 7 21, 2 kali 8 16, 1 kali 9 9 ya. Setelah itu kita cari sigmanya atau jumlahnya, didapatkan ini semuanya adalah 72. Lalu kita kali lagi Fi dengan Xi kuadrat. Itu kita dapatkan 1 kali 16 itu 16. Terus 2 kali 25 50. 2 kali 36 72. 3 kali 49 itu 147. 2 kali 64 128. Dan 1 kali 81 81. Lalu kita masukkan di jumlahnya 494.
Jadi nanti nilai-nilai yang akan kita gunakan untuk mencari ragam dan standar deviasi adalah nilai-nilai yang ada di bawah sini, ya, hasil penjumlahannya. Oke, nah kita masukkan yang pertama untuk mencari ragamnya tadi, berarti sama dengan sigma FIXI kuadrat IXI kuadrat terus dikurang 1/n dikali sigma dari FIXI yang dikuadratkan terus dibagi dengan n kurang 1. Ya, kita dapatkan tadi sigma FIXI kuadratnya itu adalah 494 dikurang n-nya 11 berarti 1/11 dikali FIXI tadi adalah 72. Ini kuadratkan terus dibagi 11 kurang 1. Oke. Ini hasilnya adalah setelah dioperasikan adalah 2,2727. Jadi ragamnya itu adalah 2,2727. Ya, sementara untuk mencari S-nya, kita lihat S itu sama dengan akar dari ragamnya itu S kuadrat, itu sama dengan akar dari 2,2727. Itu nilainya setelah dibulatkan adalah 1,508. Itu untuk nilai standar deviasinya. Oke, kita lanjut ke koefisien varians ya. Jadi koefisien varians ini dia biasanya kita gunakan untuk membandingkan dua data dari sumber yang berbeda ya. Terus koefisien varians ini dia itu bentuknya adalah dalam bentuk persen dan didapatkan dengan rumus standar deviasi kita bagi dengan rata-rata baru kali 100% ya. Jadi dari contoh yang kita punya tadi kita sudah punya standar deviasinya adalah 1,508 terus rata-ratanya itu adalah 6,55. Ini kita kali 100%. Didapatkan koefisien variansnya itu adalah sebesar 23,02%. Setelah itu kita masuk ke koefisien kemiringan atau biasa dikenal juga dengan alfa 3. Ya. Nah, kenapa bisa muncul yang ada koefisien kemiringan ini? Karena kalau misalnya kita membuat atau memiliki sebuah kumpulan data, distribusinya itu tidak selamanya dia berbentuk simetris atau normal ya. Nah, distribusi yang tidak simetris ini dia disebut dengan distribusi yang miring ya atau skewness. Makanya kita membutuhkan yang namanya koefisien kemiringan. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau distribusinya dia miring positif atau landai kanan bila ekor kanannya itu lebih panjang daripada ekor kiri. Ya, seperti ini ya. Seperti yang gambar pertama, ini dia distribusinya dia itu positif. Karena ekor kanan dia tuh lebih panjang dibandingkan ekor kiri. Sebaliknya kalau misalnya negatif, jika ekor kiri lebih panjang daripada ekor kanan. Ya, yang ini dia negatif. Yang mana kita lihat kalau misalnya yang di positif ini nilai modusnya itu yang ada di tepat, ini yang paling tinggi ya. Nilai median akan lebih besar dibandingkan nilai modus. Begitu juga nilai rata-ratanya ya. Nilai rata-ratanya itu akan lebih besar dari nilai median dan nilai modus. Sebaliknya untuk yang negatif, dia nilai median dan nilai rata-ratanya itu akan lebih kecil dibandingkan dari nilai modusnya. Untuk menentukan koefisien kemiringan ini dia
gunakan rumus Pearson ya, yang mana itu didapatkan ada dua rumus yang bisa kalian gunakan. Rumus pertama itu sama dengan 3 dikali X rata-rata atau dikali X rata-rata 3 dikali rata-rata kurang median dibagi standar deviasi, atau juga kita juga bisa gunakan 3 dikali rata-rata kurang modus dibagi standar deviasi. Kita akan lihat untuk contoh yang sudah kita punya tadi. Itu berarti kalau kita gunakan rumus yang menggunakan modus tadi untuk data yang kita punya, mana tadi? Kita lihat tadi yang paling banyak muncul itu adalah data 7 ya. Dia frekuensinya 3. Berarti modusnya itu adalah 7 ya. Kita bisa gunakan di sini untuk menentukan alfa 3 menggunakan rumus yang 3 dikali rata-rata dikurang modus terus dibagi standar deviasi. Berarti 3 dikali 6,55 dikurang modusnya tadi 7 terus dibagi standar deviasinya 1,508, itu sama dengan negatif 2,98. Dari sini kita bisa simpulkan karena dia bernilai negatif, maka distribusi data akan miring negatif atau landai kiri. Ya, dengan kata lain, kecenderungan data mengumpul modusnya itu di atas rata-rata. Ya, jadi kebanyakan nilai modusnya itu nilai yang lebih tinggi atau lebih besar dari rata-ratanya. Selanjutnya kita lanjut ke koefisien kurtosis atau keruncingan ya. Jadi koefisien kurtosis ini adalah ukuran keruncingan dari distribusi data. Makin runcing suatu kurva, maka makin kecil simpangan baku sehingga data makin mengelompok atau homogen. Nah, jadi ukuran keruncingan suatu distribusi data itu dinyatakan dengan si koefisien kurtosis ini. Nah, kalau misalnya kita punya kurva yang runcing, itu terbagi menjadi 3. Keruncingan ini terbagi 3 ya. Ada yang leptokurtosis, yang mana dia itu paling runcing. Terus ada mesokurtis, yang sedang, dia kurvanya sedang. Terus ada yang platykurtis, yang mana kurvanya itu sangat landai, ya, atau sama sekali tidak runcing. Koefisien kurtosis ini kita bisa dapatkan dengan rumus 1/2 dikali Q3 kurang Q1 dibagi persentil 90 kurang persentil 10 ya, atau P90 kurang P10 ya. Tadi kita sudah tahu kalau 1/2 kali Q3 Q1 ini dia merupakan simpangan kuartil, sehingga rumus dari koefisien kurtosis ini bisa kita tuliskan menjadi alfa 4 sama dengan SQ kurang P90 SQ bagi P90 kurang P10. Kita lihat dari contoh data yang kita punya tadi, kita sudah punya SQ-nya itu adalah 1,5 ya. 1,5 dikurang P90 dan P10-nya itu bisa kalian tentukan. Kalau lupa caranya bisa cek video saya sebelumnya ya. Kita dapatkan P90-nya itu sama dengan 8,8, sementara P10-nya itu adalah 4,2. Itu sama dengan 1,5 dibagi 4,6 itu sama dengan 0,326. Oke, sebelum kita lihat kesimpulannya, kita kembali dulu tadi. Untuk suatu kurva dikatakan leptokurtosis kalau alfa 4-nya di sini ya, kalau alfa 4 itu dia lebih besar dari 0,263 ya. Sementara dikatakan mesokurtis kalau alfa 4-nya itu dia sama dengan 0,263. Platykurtis jika alfa 4 kurang dari 0,263 ya. Kita lihat di hasil perhitungannya kita tadi, kita punya 0,326 yang mana dia itu lebih besar dari 0,263 ya. Berarti kita bisa simpulkan kalau untuk data yang kita punya ini model kurvanya itu adalah runcing ya, atau leptokurtis. Oke. Selanjutnya kita masuk ke skor baku atau Z dan skor T ya. Jadi kenapa kita
butuh untuk mengetahui skor baku ini. Jadi terkadang kita dihadapi masalah untuk membandingkan dua pengamatan dari dua populasi yang berbeda. Ya, yang mana dalam perbandingan ini kita harus menentukan tingkatan atau rank relatif dari kedua data tersebut. Nah, salah satu cara untuk menentukan tingkatan kedua pengamatan tersebut adalah dengan mengubahnya menjadi satuan baku ya atau skor baku yang selanjutnya dikenal dengan nilai Z atau skor Z ini. Jadi kita bisa dapatkan nilai Z untuk sampel itu seperti ini ya, Z ke I untuk data ke I sama dengan nilai data ke I dikurang nilai rata-rata dibagi dengan simpangan bakunya ya. Sementara kalau untuk populasi kita bisa tuliskan kalau Z itu sama dengan X dikurang mu dibagi simpangan untuk populasi. Selanjutnya selain nilai Z kita juga punya nilai skor T, yang mana skor T ini dia dihubungkan dengan nilai Z dengan rumus TI sama dengan 10 ZI ditambah 50. Oke, dari data yang sudah kita punya contoh tadi, di sini misalnya kita mau cari skor baku untuk data yang bernilai 7. Ya, untuk data 7, di mana kita sudah punya rata-rata tadi 6,55 dan simpangan bakunya sama dengan 1,508. Ya, kita dapatkan ZI-nya itu sama dengan 7 dikurang 6,55 terus dibagi 1,508. Itu kita dapatkan ZI-nya sama dengan 0,298. Oke. Sementara untuk nilai skor T-nya itu kita dapatkan tadi dari 10 dikali ZI-nya itu 0,298. Terus ditambah 50. Sama dengan 52,98. Oke, dengan berakhirnya pembahasan tentang skor Z dan skor T ini mengakhiri penjelasan saya tentang jenis-jenis ukuran penyebaran atau ukuran keragaman data. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya bagaimana untuk data penggunaannya untuk data tunggal dan data kelompok, kan tadi contoh yang saya berikan itu adalah data tunggal ya. Bagaimana untuk data kelompoknya? Nah, dia terletak hanya untuk menentukan nilai XI. Ya, kalau untuk data tunggal XI-nya itu berarti untuk data I-nya ya, data tunggal yang ke I-nya. Sementara untuk data kelompok XI itu adalah nilai tengah dari masing-masing kelas frekuensi yang sudah kita bentuk ya. Jadi rumusnya sama persis untuk data tunggal dan data kelompok. Hanya kalau data kelompok kita harus bentuk dulu tabel distribusi frekuensinya, terus kita tentukan XI sebagai nilai tengah dari masing-masing kelas. Oke, demikianlah tadi pembahasan saya tentang statistika terkait ukuran penyebaran atau ukuran keragaman data. Semoga mulai dipahami. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.